Iya, silakan masuk. Silakan masuk. Dok, saya ini lagi ngilup. Nah tuh. Kenapa? Ini makanya, aduh, saya lagi batuk-batuk nih dok. Oh, batuk. Nggak apa-apa. Demam juga nggak? Demam sih enggak dok. Ya. Cuma emang awal dari kayak panas dalam, karena dari sariawan. Terus jatuhnya panas dalam karena perut panas, terus juga pas bawa kayaknya nggak padat lah gitu ininya, fesesnya. Udah berapa hari? Udah 2-3 hari lalu sih dok itu. Udah 2-3 hari? Oke. Terus malamnya berubah jadi batuk. Cuma batuknya nggak yang parah banget sih dok, cuma kayak batuk kecil-kecil aja. Nggak demam sama sekali tapi ya? Demam sih enggak, meriang tuh enggak, gerges enggak dok, gitu. Batuk ya, belum enak juga tuh. Iya, gatel dok. Nggak terlalu kayak apa kalau radang ya. Iya, tapi nggak sakit nelen ya? Enggak, cuma batuk. Nah itu dok, sekalian deh saya mau saya juga mau nanya nih, kalau saya udah batuk-batuk ini, ngeliat postingan di media sosial kan, ngomongin HMPV. Nah itu sebenarnya HMNP. HMVP. Iya, HMPV ya? HMPV. HMPV. Iya, makanya ini ribet banget sih namanya. Ya kan? Iya. HMPV. Nah ini sebenarnya ada yang bilang katanya serupa kayak influenza lah, sama lah. Nah ini sebenarnya apa dok? Apa sih HMPV itu ya? Jenis apa? Human Pneumovirus. Pneumovirus, iya. Ya sebenarnya sih kurang lebihnya sama-sama aja ya. Kalau misalnya buat masyarakat awam nih ya, buat masyarakat awam ini sebenarnya nggak usah terlalu bingung dengan nomenklatur itu. HMVP, mau H5N1, H1N1 segala macam itu sebenarnya itu hanya keperluan untuk lab, hanya keperluan untuk scientific, hanya untuk nanti penelitian. Penelitian itu nanti terkait dengan bikin vaksin, obat-obatan tertentu, misalnya antivirus segala macam itu. Tapi sebenarnya tanda dan gejalanya sama, pencegahannya juga sama, pengobatannya itu juga kurang lebih sama. Pencegahannya sama kayak bahkan sama seperti infeksi yang lain, sama seperti COVID sebenarnya. Oh berarti kayak kalau tidak cuci tangan lagi. Iya, pola hidup bersih dan sehat. Kita kembalikan lagi seperti pada saat era COVID, era pandemi itu, karena sebenarnya kebiasaan yang kita lakukan dulu itu adalah kebiasaan yang sangat ideal, bagus loh. Benar sih. Dan itu kalau misalnya kita jadikan suatu budaya yang kita teruskan, lanjutkan ya, walaupun terus ya, mungkin hal-hal apa yang bisa kita kita kurangi ya, supaya tidak usah terlalu ideal banget seperti saat COVID dan pandemi itu. Sebenarnya itu sangat bagus, sangat bagusnya cuci tangan, ya, berjemur, olahraga, misalnya istirahatnya cukup, seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita lanjutkan dan kita biasakan jadikan budaya hidup kita sebenarnya bagus. Nah balik lagi ke tadi nomenklatur nama-nama itu sebenarnya itu tidak terlalu masyarakat nggak usah terlalu bingung, nggak usah terlalu khawatir dan nggak usah terlalu istilahnya mikirin lah kayak gitu-gitu, karena sebenarnya nggak terlalu penting buat masyarakat juga, nggak terlalu penting dan sama-sama seperti virus, infeksi virus lainnya sebenarnya pencegahannya pun sama, pengobatannya sama. Pengobatannya itu mencakup dua hal. Apa itu? Suportif, simptomatik. Nah, suportif apa? Simptomatik apa? Jadi virus-virus ini sebenarnya bahkan sampai COVID pun sebenarnya dulu belum ada obatnya, belum ada antivirusnya. Ya, kita dulu kan ngandelinnya vaksinnya itu. Nah, ya tadi suportif dan simptomatik. Kalau suportif itu memperkuat imunitas dan daya tahan tubuh kita, terus juga memperkuat imun kita dengan berbagai macam cara, nanti kita bahas satu persatu ya, dan juga memodifikasi lingkungan hidup kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tempat kerja kita. Itu perlu kita sesuaikan kita perbaiki. Kemudian yang tadi suportif dan yang kedua simptomatik. Simptomatik itu pengobatan mencakup gejalanya. Jadi simptom itu gejala. Simptom itu adalah gejala. Jadi yang diobati, yang disembuhin, yang ditangani adalah gejalanya. Tapi kayak dokter nanya meriang nggak? Nah, itu
Berges ya, gejalanya. Jadi batuknya, demamnya, pileknya, sesak nafasnya, diarenya mungkin. Kalau hal-hal kayak gitu yang kita obatin adalah gejala-gejala yang terjadi pada tubuh kita, dan itu berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Iya. Misalnya kalau nggak demam ya nggak perlu obat demam. Betul. Kalau ada yang demam kita kasih obat demam. Kalau demamnya tinggi kita tambahin lagi dosisnya, atau kita perkuat lagi jenisnya, jenis antipiretik, jenis penurunan demamnya kita berikan yang lebih adekuat, lebih bagus lagi. Misalnya batuknya kita tanya batuknya berdahak atau nggak berdahak. Nah itu obatnya adalah dua jenis yang berbeda. Sesak nafasnya kita tanya sesak nafasnya gimana, perlu nggak kita obatin? Kalau misalnya memang perlu, ya perlu kita obatin. Pileknya juga kita obatin. Nah hal-hal kayak itu namanya simptomatik, pengobatan simptomatik sesuai dengan gejalanya. Kalau ada diare kita obatin diarenya, kalau ada sembelit kita obatin sembelitnya. Seperti itu. Karena sejatinya sebenarnya balik lagi kepada segala macam infeksi, segala macam infeksi itu memberikan tanda dan gejala yang kurang lebih sama sebenarnya di tubuh manusia. Tanda dan gejala yang kurang lebih sama, batuk, pilek, demam, gak enak badan, geges-geges, ada yang sakit menelan, ada yang sakit menelan, beda-beda sebenarnya kurang lebih tapi sama kurang lebih. Nah, dengan dokter ngomong gini sih jadi kepikiran satu hal dok. Kalau tadi kan misalkan saya mengandaikan dia kayak apa ya, kayak bola yang banyak durinya gitu. Bola nih dok, misalkan banyak durinya. Jadi sebutlah duri-durinya itu adalah simptomatiknya. Misalkan simptomatik yang tadi dokter sebutin itu diobatin nih, cabut. Nah, berarti si si bolanya ini tetap tinggal di dalam diri kita. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang diobatin itu tanda dan gejalanya, yang kita harapkan dengan tanda dan gejala yang kita tekan itu si badan kita ini punya namanya imunitas daya tahan tubuh untuk membunuh kuman itu sendiri. Oh jadi kalau perang dia dilucutin dulu gitu ya? Betul, iya. Dilucutin senjata-senjatanya. Iya. Saudara putih kita mungkin. Jadi badan kita ini punya daya tahan tubuh secara alami, secara natural, secara fitrahnya itu menolak segala infeksi, baik bakteri, baik virus maupun jamur. Nah, si badan kita ini diharapkan akan melawan infeksi tadi, infeksi virus-virus yang berbagai macam namanya tadi itu, supaya si virus itu nggak berkembang biak lebih banyak lagi, nggak mengganggu badan kita lebih banyak lagi, dan nanti pada saatnya dia akan mati sendiri. Gitu. Jadi self-limiting disease sebenarnya. Saya bayang setelah dokter bilang gejala-gejalanya dicabut-cabutin, oh jadi lebih lemah nih, sehingga lebih mudah dibunuhi sama dalam diri kita. Yang berperan itu adalah leukosit, sel darah putih. Iya, sel darah putih itu yang berfungsi untuk imunitas daya tahan tubuh. Gimana cara memperbanyak atau memperkuat daya tahan tubuh itu? Dengan tadi terapi suportifnya tadi. Tadi apa dok? Tadi suportif lingkungan, dan juga daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Ya, imunitas kita ya pastinya makan gizi yang bagus. Kalau memang perlu lagi suplemen atau vitamin, kita berikan suplemen atau vitamin kalau lagi memang dibutuhkan ya. Tapi nanti kan kalau kayak gitu butuh dong, namanya kita mau meningkatkan imun. Iya. Biar kita terus sehat. Kalau bisa mah rutin. Kalau lagi kayak gak enak badan, ya kalau bisa sih rutin. Tapi kan nggak semua orang punya budget yang untuk membeli gitu. Tapi sebenarnya, itu mungkin perlu kita bahas juga tuh kapan-kapan. Sekarang aja dong. Ngomong lagi nyambung ini. Namanya imun. Suplemen itu apa sih? Suplemen itu kan penambahan, tambahan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu perlu nggak perlu. Sebenarnya itu badan kita itu mendapat nutrisi yang cukup itu dari makanan yang kita makan, dari makronutrisi maupun mikronutrisi. Tapi kan tidak semua makanan yang kita makan kita akan kontrol tuh. Baik makronya mungkin kalau makro itu kan karbohidrat, protein sama lemak. Kalau mikronutrisi yang diberikan di vitamin itu vitamin, mineral itu mikro dok ya? Mikro. Mineral tuh banyak tuh mas macamnya. Ada yang antioksidan fungsinya, ada yang untuk metabolisme dan segala macam itu adanya di mikronutrisi itu. Nah makanya suplemen yang di vitamin yang kita berikan itu harus mencakup hal itu. Dua itu makro dan mikro gitu. Berarti harus imbang tuh kan, kita makan juga tapi didukung juga sama si mikro ini tadi ya. Iya, tapi kan kita susah untuk mengontrol makanan yang kita makan itu. Ya udah, untuk hal itu ya kalau memang perlu kita berikan aja vitamin. Atau main aja buah kan juga ada vitaminnya.
buah, serat dan vitamin sebenarnya, tapi kan enggak. Tapi kan kita juga yang kalau kita bayar dulu kan buah ini mengandung ini, buah ini mengandung ini, buah ini kan repot juga kalau kita harus makan semua buah itu dalam satu meja makan kita. Rujak dong. Rujak bagus. Ini buat kerja orang kantor rujak. Makan rujak ya. Iya kan. Tapi kalau ini ya makan yang jamunya doang. Iya sih, harusnya kan semuanya dimakan ya. Oh iya juga. Semuanya dimakan ya. Harusnya semuanya macam-macam campur-campur itu dimakan itu pasti bergizi tinggi, itu semua mikronutrisi, semua mineral itu ada. Iya, vitaminnya ada. Ya, tapi kan repot juga kan, nggak setiap hari kita makan rujak gitu ya. Tapi kalau setiap hari kita makan vitamin pasti lebih gampang daripada setiap hari kita makan rujak ya nggak? Ya kalau memang dibutuhkan vitamin kita perlu berikan, terus istirahat yang cukup, ya, olahraga yang teratur, rutin, gitu. Nah sekarang lagi hujan begini mah olahraga di rumah aja kalau ya, ya sosial aja. Keluar mari hujan-hujanan malah makin sakit, hujan-hujanan mah ya. Iya. Keluarkan di rumah ya. Tadi itu kan supporting tuh dok ya. Tadi itu, ya supporting. Termasuk mungkin ini kan dok. Jadi saya mau curhat jadinya nih terkait supporting. Jadi kemarin saya emang kan dari kondisi batuk nih dok di rumah. Ketika keluar rumah saya olahraga lah gitu, main basket lah gitu. Itu nggak apa tuh saya main nggak ada batuk, masa nggak apa gitu ya. Pada saat main nggak apa-apa. Pas nyampe rumah batuk-batuk lagi, malah sampai semut. Berarti memang kayak sirkulasi udara juga bisa. Ya, itu kan tadi saya katakan memodifikasi lingkungan ya, seperti tadi menyambung kepada saat ini kenapa lagi hype nih penyakit-penyakit tadi HMPV ini H1N1 influenza tipe A itu kenapa lagi hype nih, lagi banyak nih, lagi banyak ini yang lagi ramai ya dong, lagi ramai ya. Orang sakit lagi banyak gitu ya, dokter-dokter juga lagi banyak datang pasien ini gitu ya, karena memang di saat ini kan kita lagi musim hujan ya, dan di luar negeri bahkan itu lagi musim dingin nih, lagi musim dingin bahkan sampai cuacanya sampai ekstrim nih. Itu lebih banyak aktivitas kegiatan itu di dalam indoor, di dalam ruangan, karena makin dari dinginnya udara luar, orang pada masuk ke rumahnya, pada masuk ke ruangan di mana mungkin ruangannya itu sirkulasi udaranya kurang baik dibanding di outdoor. Gitu kan. Nah, belum lagi misalnya di udaranya itu tertutup semua, nah itu pastinya akan lebih menular dari satu orang ke orang lain. Misalnya orang yang ada bawa penyakitnya, misalnya. Belum lagi kalau misalnya AC-nya misalnya kotor, cuci dok ya, belum cuci misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin bisa kita pikirkan apa yang mengakibatkan penularan pada saat ini lebih banyak lagi seperti itu. Sebenarnya kita jadi seperti melawan hal gaib, cuman ya hal gaib itu kan ya virus, ya bakteri, ini baru nih maksudnya. Kita melawan penyakit yang tak terlihat kan dok ya. Oke, nah terkait ngomongin hal yang tak terlihat ini dok ya. Kalau saya baca di pemberitaannya gitu ya di media sosial, seolah-olah tuh media tuh pengen mengkiri kok ini kayaknya bakal jadi pandemi baru. Kalau yang dari saya baca, yang dari saya pelajari dan juga saya nonton dan saya update ilmu sih sebenarnya enggak ya. Kemungkinannya kecil, mengingat dari virusnya ini enggak seganas COVID sifatnya dan juga enggak penularannya enggak virulensinya enggak setinggi COVID. Nah itu mungkin juga kita udah punya daya tahan tubuh yang lebih adekuat dibanding dulu pada saat beberapa tahun sebelum pandemi gitu ya. Karena sebenarnya penyakit ini HMPV ini udah ada lama, udah ada beberapa tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu. Ditemukannya itu dari tahun 2001 kalau nggak salah saya baca. 2001, bahkan udah 20 tahun lebih kan. Virus H1N1 dan H5N5 dan segala macam virus yang macam-macam itu juga sebenarnya kan udah agak lebih lama dari sebelum pandemi COVID-nya sebenarnya. Mungkin kita udah punya antibodinya, mungkin kan kita nggak kelihatan ya. Betul. Antibodi untuk menangkal hal itu seperti itu, dan itu yang pertama. Jadi kemungkinan badan kita memang sudah lebih siap ya, lebih siap dalam tanda kutip ya, mungkin lebih siap dan kutip punya antibodi untuk menanggulangi hal itu. Yang kedua, dari sifatnya si virusnya ini, sifat alamnya memang dia tidak menularnya nggak secepat COVID, dan dia keganasannya juga nggak seganas COVID seperti itu. Kalau yang dari saya pelajari sih, jadi nggak usah terlalu khawatir, tetap waspada, Bahkan
kebiasaan-kebiasaan baik yang pada saat kita pandemi itu bisa kita lakukan, Lakukan bisa lagi. kita budayakan, bahkan kita lakukan lagi. Jaga jarak, cuci tangan, berjemur, pakai masker, segala masker. macam. Itu ya itu sebenarnya kebiasaan bagus yang ideal, Betul, ideal betul. dan dulu aja kita bisa gitu loh. Iya, bertahun-tahun. Dulu aja kita bisa. Nah, sekarang nggak mustahil, kita harusnya bisa mengalahkan. Mengesahkan lagi gitu. Virus ini ya. Gitu ya kan. Seperti itu. Terkait si pemberitaan terkait HMPV ini kan dibilangnya katanya udah diderita kalau di Cina itu sama anak-anak. Cuma ternyata saya juga melihat berita lainnya yang masuk banyak rumah sakit bukan cuma anak-anak dok. Jadi sebenarnya ini dideritanya itu sama siapa gitu Ya. kalau Sebenarnya secara umum yang perlu kita jagain lebih fokus lagi. Lebih fokus, ya. Lebih fokus lagi itu ada satu faktor risiko tinggi itu anak-anak, anak-anak di bawah usia 5 tahun, yang balita terutama ya. Kemudian orang tua, kemudian orang-orang dengan penyakit kronis. Orang-orang dengan penyakit kronis itu ada diabetes, ada asma, ada dia dengan kanker yang sedang kemoterapi karena sistem imunnya diperlemah. kalau mah gitu, mah GERD gitu terus Enggak termasuk. karena pernapasan gitu. Ya sebenarnya secara tidak langsung ada dampaknya, tapi secara langsung sih sebenarnya enggak. Nah, yang secara langsung itu tadi yang saya katakan asma karena dia pernapasan. PPOK tuh biasanya penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu biasanya yang diderita oleh perokok. Oh iya. Perokok, penyakit-penyakit dengan gagal jantung, gagal ginjal, itu penyakit-penyakit dengan penyakit kronis. Nah, itu faktor risikonya pastinya akan lebih tinggi. Maksud saya faktor risiko lebih tinggi itu kalau misalnya orang normal, orang yang baik, yang sehat, maksudnya orang yang biasa-biasa aja dengan sistem imun yang cukup adekuat itu kena penyakit itu dia nggak terlalu khawatir, misalnya nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut, misalnya seminggu 2 minggu aja bisa sembuh sendiri misalnya. Nah, kalau dengan faktor-faktor risiko tadi, menurut saya itu memang perlu kita berikan treatment secara khusus. Gitu. Anak terutama tadi yang saya katakan, kecil di bawah 5 tahun. Saya kebetulan punya anak kecil yang baru keluar dari rumah sakit karena diagnosanya bronkopneumonia. Bronkopneumonia causa. Jadi gini, dalam bidang medis itu ada namanya diagnosa anatomi, diagnosa causa atau penyebabnya. Nah, kalau misalnya bronkopneumonia itu sebenarnya infeksi yang terjadi di bronkus dan di bronkus karena pneumonia gitu ya. Jadi penyebabnya itu bisa berbagai macam, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur dan segala macam parasit pun bisa seperti itu. Bisa aja sebenarnya anak saya itu terkenanya tadi HMPV misalnya, bisa aja karena gejala tanda dan gejalanya memang mengarah ke kesulitan bernafas, batuk pilek yang tinggi dan demam yang tinggi seperti itu. Nah, bisa aja jadi seperti itu. Kenapa anak itu lebih rentan? Karena memang imunitasnya dia belum terbentuk dengan baik. Jadi sistem imunnya itu belum bisa kita harapkan seperti orang dewasa kalau pada anak-anak itu. Jadi memang perlu kita khawatirkan. Dan juga yang pertama, kemudian yang kedua memang kalau orang dewasa sudah ke anak dulu dok. Di anak itu saya sempat diskusi nih sama teman-teman Karyawati Laksmi gitu kan. Kan kalau zaman dahulu kala ada namanya apa? Imunisasi ya? Iya. Di posyandu. Sekarang masih dok si posyandu. Maksudnya buat salah satu pencegahan ini bisa dibantu dengan posyandu dengan imunisasi itu masih dok, karena kan dia belum terbentuk imunnya. Kalau dibantu dengan kalau HMPV kan belum ada vaksinnya ya belum bisa kita cegah dari imunisasi, belum bisa. Ya, karena itu ya kita tadi terapi suportif dan simptomatika kita perkuat seperti itu. Dan juga memang tadi yang anak itu karena sistem imunnya belum terbentuk dengan sempurna. Yang kedua karena dia belum bisa membuang dahaknya. Jadi anak kecil itu belum kan harus latihan tuh buang dahak itu kan secara itu akan belum bisa batuk dan membuang dahaknya dengan baik kalau anak-anaknya masih belum bisa. Nah, itu yang mengakibatkan anak jadi susah untuk sembuh, lebih susah untuk sembuh seperti itu. Itu faktor-faktor risiko yang perlu kita berikan perhatian khusus. Termasuk orang tua kan sistem imunnya pasti udah menurun ya, kalau kita masih dewasa muda seperti kita seperti itu. Penyakit kronis pastinya itu akan lebih berbahaya, lebih berisiko tinggi, terutama kalau misalnya dia
kronisnya itu ada di paru, di sistem Iya, sistem iya, paru, pernapasan. sistem pernapasannya, sistem sirkulasinya. Di pernapasan atau THT dok? Telinga hidung tenggorokan. Sistem pernapasan, sistem pernapasan, sistem pernapasan. Iya, seperti itu kalau menurut saya sih. Jadi kalau tadi dokter bilang, ini mungkin pertanyaan penutup kali ya. Kalau tadi dokter bilang virus ini tersebar gara-gara musim hujan gitu ya, berarti nanti pancaroba ya diprediksi ya harusnya dia mati gitu kan? Iya, akan turun lagi. Nanti pada saat musim itu akan naik lagi. Ya jadi sebenarnya ya dinamika naik turun virus dan segala macam ini kan tergantung dari faktor alam dan lingkungan juga sebenarnya ya. Tergantung dari faktor alam dan lingkungan juga, dan ya kita juga harus mempersiapkan diri kita. Kalau misalnya musim hujannya, ya kita tahu nih bulan-bulan apa nih kita musim hujan, bulan-bulan apa kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, walaupun seharusnya sih terus kita jaga ya. Nah kita akan menjadi warning kita juga sebenarnya ya. Dan kenapa kalau misalnya di negara-negara, kenapa secara spesifik ini kayak sebenarnya COVID-19 dulu itu juga yang virus yang ini sekarang ini yang banyak dibicarakan kan di Cina. Iya, lagi-lagi. Di Cina gitu, Cina lagi-lagi. Cuman bedanya sekarang nggak pakai kelawar aja dong. Kalau kelawar aja bedanya ini enggak. Kan jadi secara spesifik kan kenapa di Cina terus gitu kan? Iya. Karena dingin. Bukan, karena Cina itu punya sistem surveillance dari pemerintahnya itu yang bagus. Jadi dia punya deteksi dini itu yang sistemnya tuh bagus mereka. Justru kedetek gitu ya, iya, ketahuan gitu. Iya. Bukan Cina dan Amerika, jadi dua negara ini yang perlu kita belajar banyak dari mereka. Iya. Banyak kita contoh bahwa mereka itu punya sistem surveillance yang bagus sehingga mereka bisa mengidentifikasi dengan cepat, bisa langsung mengatasi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan oleh pemerintahnya dan masyarakatnya harus begini. Mereka punya protap yang solid, yang bagus. Nah itu mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah. Berarti kalau logikanya seperti itu, berarti bisa dibilang asal usul virusnya itu bisa jadi bukan dari Cina tapi dikenali pertama kali di Cina gitu kan? Itu bisa banget. Berarti hanya baru itu dikenal, diciriin pertama tuh di Cina. Asalnya kalau bisa jadi dari negara lain dibawa sama orang ke Cina, tapi dideteksinya di Cina. Gitu ya. Seperti itu, karena mungkin dia lebih lengkap peralatannya, lebih canggih, mereka juga SDM-nya, infrastruktur juga lebih siap. Mungkin juga pemerintah Indonesia mungkin boleh itu perlahan-lahan memberikan persiapan atau langkah-langkah yang bagus dan meniru dari pemerintah Cina, seperti panel di rumah sakit diberikan panel virus. Nah tadi sebenarnya yang saya katakan di awal, kita tuh masyarakat tuh bukan ranahnya untuk musingin kita ini sakit apa sih, H1N1 kah, H5N1 kah, HPV kah, atau influenza tipe A kah. Berarti harus fokus masyarakat adalah menjaga dirinya, memperbaiki dirinya, dan kalau lagi sakit ya kita menyembuhkan diri kita dengan baik, menjaga diri kita dengan baik, dan nggak menulari, mencemari lingkungan seperti itu. Kalau misalnya kalau pemerintah itu kan sebenarnya itu kepentingannya dari pemerintah tuh mengidentifikasi. Nah itu juga punya alat itu dengan namanya panel virus. Nah itu untuk melaporkan nih, oh saya punya di rumah sakit ini saya punya pasien HMPV ini punya 3 orang nih. Nah itu sebenarnya kepentingan dari pemerintah itu untuk melaporkan terkait hal itu sebenarnya dari panel virus itu. Nah, masyarakat sih sebenarnya bisa dipusingin karena gara-gara medsos ya mau jangan jadinya kita jadi cemas lah gitu gara-gara gitu baca. Jadi udah diurusin sama dokter Seno gitu ya. Cuma jadi ini dok, saya penutup nih ya closing statement. Jadi kalau tadi dokter bilang ini karena udara dingin gitu ya, karena cuaca, jadi kemungkinan penderita terbanyak penyakit influenza atau flu itu jomblo dok. Nah kenapa tuh? Soalnya sendirian. Iya dok. Gak ada yang meluk kok. Tapi kalau jomblo gimana dia ketularannya? Iya. Tapi kan nggak ada yang angkat badan dok. Pas saya udah angkat. Dari siapa? Kalau jomblo. Bisa aja. Oke. Itu tadi teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Kasih tahu ke teman-teman kalian terkait konten terbaru kita ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.